Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Nurhaliza dan teman saya Ruanisa. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan sedikit materi yang dibuat pada makalah yang berjudul Hakikat Kecerdasan Jamak, Kecerdasan Inteligensi, dan Perkembangan Otak. Hakikat kecerdasan jamak. Kecerdasan jamak merupakan istilah dalam kajian tentang kecerdasan yang diprakarsai oleh seorang pakar pendidikan Amerika Serikat bernama Howard Gardner. Terdapat keragaman terjemahan tentang multiple intelligence ini. Sebagian orang menerjemahkan dengan kecerdasan ganda, kecerdasan majemuk, dan kecerdasan jamak. Dalam tulisan ini yang dipergunakan sebagai terjemahan multiple intelligence adalah kecerdasan jamak. Kata multiple intelligence terbagi menjadi dua kata, yakni kata multiple yang artinya jamak atau banyak, sedangkan kata kedua, intelligence, yang memiliki arti kecerdasan. Adapun definisi kecerdasan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yaitu kesempurnaan perkembangan akal budi seperti kepandaian, ketajaman pikiran. Teori kecerdasan jamak atau multiple intelligence bukanlah teori pertama yang menyatakan tentang adanya kecerdasan selain kecerdasan intelektual atau IQ pada diri individu. Sejalan dengan berkembangnya peradaban manusia, maka mulai terjadi juga pergeseran paradigma dalam menerjemahkan arti kecerdasan, seperti kecerdasan emosi atau emotional intelligence yang diprakarsai oleh Daniel Goleman, kecerdasan spiritual, spiritual intelligence yang dikembangkan oleh Ian Marshall dan Dana Johar pada tahun 1993. Serta Emotional Spiritual Question yang dicetuskan oleh Usman Najati dan Ari Ginanjar Agustian pada tahun 1996 sampai 2000. Howard Gardner mengemukakan bahwa titik tekan teori kecerdasan jamak adalah pada kemampuan untuk menyelesaikan masalah dan menciptakan suatu produk atau karya. Secara rinci, Gardner juga menyatakan bahwa kecerdasan merupakan A. Kemampuan untuk menciptakan suatu produk yang efektif atau menyumbangkan pelayanan yang bernilai dalam suatu produk. B. Sebuah perangkat keterampilan menemukan atau menciptakan bagi seseorang dalam memecahkan permasalahan dalam hidupnya. C. Potensi untuk menemukan jalan keluar dari masalah-masalah yang melibatkan penggunaan pemahaman baru. Bandler dan Grinder mengemukakan bahwa kecerdasan adalah ungkapan dari cara berpikir seseorang yang dapat dijadikan modalitas belajar. Hampir semua orang cenderung pada salah satu modalitas belajar yang berperan sebagai saringan untuk pembelajaran, pemrosesan, dan komunikasi. Sedangkan Markova meyakini bahwa individu tidak hanya cenderung pada satu modalitas, akan tetapi mereka juga memanfaatkan kombinasi modalitas tertentu yang memberi mereka bakat dan kekurangan alami tertentu. 3 macam modalitas belajar. Yang pertama, ada visual, yaitu modalitas ini mengakses citra visual, warna, gambar, catatan, tabel, diagram, grafik, peta pikiran, dan hal-hal yang terkait. Yang kedua ada auditorial. Modalitas ini mengakses segala jenis bunyi, suara, musik, nada, irama, cerita, dialog, dan pemahaman materi pelajaran dengan menjawab atau mendengarkan cerita lagu, syair, dan hal-hal yang terkait. Yang ketiga ada kinestetik. Modalitas ini mengakses segala jenis gerak, aktivitas tubuh, emosi, koordinasi, dan hal-hal lain yang terkait. Karakteristik konsep dalam multiple intelligence. Menurut Howard Gardner, multiple intelligence memiliki karakteristik konsep yang berbeda dengan karakteristik konsep kecerdasan terdahulu.
karakteristik yang dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Semua inteligensi itu berbeda-beda, tetapi semuanya sederajat. Kedua, semua kecerdasan dimiliki manusia dalam kadar yang tidak persis sama. Ketiga, terdapat banyak indikator kecerdasan dalam tiap-tiap kecerdasan. Keempat, semua kecerdasan yang berbeda-beda tersebut akan saling bekerja sama untuk mewujudkan aktivitas yang diperbuat manusia. Kelima, semua jenis kecerdasan tersebut ditemukan di seluruh atau semua lintas kebudayaan di seluruh dunia dan kelompok usia. Yang keenam yaitu tahap-tahap alami dari setiap kecerdasan dimulai dengan kemampuan membuat pola dasar. Ketujuh, saat seseorang dewasa, kecerdasan diekspresikan melalui rentang pengajaran profesi dan hobi. Dan yang terakhir, ada kemungkinan seorang anak berada pada kondisi berisiko sehingga apabila mereka tidak memperoleh bantuan khusus, mereka akan mengalami kegagalan dalam tugas-tugas tertentu yang melibatkan kecerdasan tersebut. Kecerdasan dan inteligensi. Stern dan Monks, Knorrs, dan mendefinisikan inteligens sebagai disposisi untuk bertindak, untuk menentukan tujuan-tujuan baru dalam hidup, membuat dan mempergunakan alat untuk mencapai tujuan tertentu. Disposisi mempunyai arti sebagai potensi yang terarah pada tujuan. Berdasarkan konsep-konsep fungsional, Binet dalam Surya Brata menyatakan sifat inteligensi ada 3 macam, yaitu: pertama, kecenderungan untuk menetapkan dan mempertahankan atau memperjuangkan tujuan tertentu. Makin cerdas seseorang, maka semakin cakap dia membuat tujuan sendiri, punya inisiatif sendiri, tidak menunggu perintah saja. Yang kedua, kemampuan untuk mengadakan penyesuaian dengan maksud untuk mencapai tujuan tersebut. Makin cerdas seseorang, maka dia akan semakin dapat menyesuaikan cara menghadapi sesuatu dengan semestinya dan makin dapat bersikap kritis. Yang ketiga, kemampuan untuk otokritik, yaitu kemampuan untuk mengkritik diri sendiri, kemampuan untuk belajar dari kesalahan yang telah dibuatnya. Makin cerdas seseorang, maka akan semakin dapat dia belajar dari kesalahannya dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Munandar mengemukakan bahwa pengertian inteligensi sebagai kemampuan untuk memecahkan masalah atau untuk menciptakan karya-karya yang dihargai dalam suatu kebudayaan atau lebih. Istilah inteligensi berhubungan dengan kognitif, di mana kognitif lebih bersifat pasif atau statis, yang merupakan potensi atau daya untuk memahami sesuatu, sedangkan inteligensi lebih bersifat aktif, yang merupakan aktualisasi atau perwujudan dari daya atau potensi tersebut yang merupa aktivitas atau perilaku. Kognitif adalah suatu proses berpikir, yaitu kemampuan individu untuk menghubungkan, menilai dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa. Proses kognitif berhubungan dengan tingkat kecerdasan atau inteligensi yang mencirikan seseorang dengan berbagai minat, terutama sekali ditunjuk kepada ide-ide belajar. Nah, Gardner membagi kecerdasan menjadi 8 potensi. 8 kecerdasan itu adalah: 1. Ada kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik yaitu kemampuan seseorang dalam menggunakan kata-kata secara efektif, baik secara lisan, misalnya pendongeng, orator, atau politis, maupun tertulis, yaitu misalnya sastrawan, penulis, drama, editor, dan wartawan. Yang kedua yaitu kecerdasan matematis atau logis. Kecerdasan matematis logis adalah kemampuan seseorang menggunakan angka dengan baik, misalnya ahli matematika, akuntan pajak, ahli statistik, dan melakukan penalaran yang benar, misalnya sebagai ilmuwan, ahli komputer, dan ahli logika. Nah, yang ketiga yaitu kecerdasan spasial. Kecerdasan spasial adalah kecerdasan yang dimiliki seseorang
tentang kemampuan untuk mempersiapkan dunia spasial visual secara akurat, misalnya sebagai pemburu, pramuka, pemandu, dan mentransformasikan persepsi dunia spasial visual tersebut, misalnya dekorator interior, arsitek, dan seniman ataupun penemu. Nah, yang keempat itu ada kecerdasan kinestetik jasmani. Kecerdasan kinestetik jasmani adalah di mana kemampuan dan keahlian seseorang untuk menggunakan seluruh tubuh untuk mempersepsikan ide dan perasaan, misalnya sebagai aktor, pemain pantomim, atlet atau penari, dan keterampilan menggunakan tangan untuk menciptakan atau mengubah sesuatu, misalnya pengrajin, pematung, ahli mekanik, dan dokter bedah. Kelima yaitu kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal adalah kemampuan seseorang untuk menangani bentuk-bentuk musikal dengan cara mempersepsikan, misalnya sebagai penikmat musik, membedakan, misalnya kritikus musik, menggubah, misalnya sebagai komposer, dan mengekspresikan, misalnya sebagai penyanyi. Yang keenam yaitu ada kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mempersepsikan dan membedakan suasana hati, maksud, motivasi, serta perasaan orang lain. Yang ketujuh yaitu ada kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal adalah kemampuan seseorang untuk dapat memahami diri sendiri dan bertindak berdasarkan pemahaman tersebut. Nah, kecerdasan yang terakhir itu adalah kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis adalah di mana kemampuan seseorang dalam keahlian mengenali dan mengkategorikan spesies flora dan fauna di lingkungan sekitar. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan otak. Penelitian yang berkenaan dengan potensi bawaan telah dilakukan oleh seorang ahli neurobiologi dari University of California, Berkeley, telah menemukan saat yang tepat tentang pembentukan potensi bawaan ini. Di dalam penelitiannya, ahli neurobiologi ini telah menyimpulkan bahwa potensi bawaan itu sudah terbentuk sejak 10-12 minggu setelah terjadinya proses konsepsi atau conception phase. Hal ini dikarenakan pada saat itu sel-sel otak janin mulai terbentuk dan berkembang secara pesat. Nah, pertumbuhan dan perkembangan otak sebenarnya ditentukan oleh sel syaraf panjang yang mengantarkan pesan-pesan listrik lewat sistem syaraf dan otak yang disebut dengan neuron. Otak yang telah terbentuk itu menghasilkan neuron yang jumlahnya kurang lebih 100 miliar. Yang mana jumlah ini jauh melebihi kebutuhan yang sebenarnya. Neuron-neuron yang telah terbentuk ini terus tumbuh dan berkembang dengan mengeluarkan sambungan transmisi jarak jauh sistem syaraf yang dinamakan akson. Di setiap ujungnya, akson-akson ini mengeluarkan cabang-cabang sebagai penghubung sementara dengan banyak sasaran. Kegiatan inilah yang sebenarnya merupakan kerja sel-sel otak dalam mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukan oleh manusia dari sejak terjadinya konsepsi sampai menjelang ajalnya. Berdasarkan teori perkembangan anak, diyakini bahwa setiap anak lahir dengan lebih dari satu bakat. Namun bakat tersebut bersifat potensial dan ibaratnya belum muncul di atas permukaan air. Untuk itulah anak perlu diberikan pendidikan yang sesuai dengan perkembangannya. Memperkaya lingkungan belajar berarti memberi peluang kepada anak untuk menyatakan diri, berekspresi, berkreasi, menggali sumber-sumber yang terunggul yang tersembunyi dalam diri anak. Untuk itulah, paradigma baru pendidikan bagi anak usia dini haruslah berorientasi pada pendekatan berpusat pada anak, student center, dan perlahan-lahan menyeimbangkan dominasi pendekatan lama yang lebih berpusat kepada guru atau teacher center. Nah,
Sehubung dengan teori belahan otak yang telah dijelaskan di sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada saat dilahirkan, struktur otak manusia ditentukan secara genetis, tetapi cara berfungsinya sangat tergantung pada interaksi dengan lingkungan. Selanjutnya, berdasarkan berbagai hasil penelitian tentang tumbuh kembang anak usia dini, telah terbukti bahwa perkembangan yang diperoleh anak pada usia dini sangat mempengaruhi perkembangan selanjutnya. Keberhasilan stimulasi pendidikan yang diberikan pada usia dini sangatlah bergantung pada kondisi kesehatan dan status gizi anak. Selain juga faktor pembawaan yang telah terbentuk sejak masa konsepsi. Sekian yang kami dapat sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.